Selamat pagi dan selamat datang buat rekan-rekan media yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini, yaitu Online Product Experience X50 Series. Semoga teman-teman media semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara ini kita mulai, mungkin ada sedikit brief dari X50 yang ingin saya sampaikan. Oke, Vivo Indonesia mengkonfirmasi kehadiran X50 Series yang akan diluncurkan dan dapat dinikmati oleh konsumen dalam waktu dekat. Vivo X50 Series adalah rangkaian seri terbaru dari Vivo, merupakan seri dengan inovasi premium dan teknologi terkini yang menjadikan produk ini sebagai professional photography flagship smartphone pertama dari Vivo Indonesia. Seri X sendiri sebenarnya bukan seri yang terbaru. Pada tahun 2014, Vivo Indonesia sempat mengenalkan Vivo X Shot, yang saat itu merupakan flagship dengan spesifikasi yang mumpuni pada eranya. Di tahun 2020 ini, Vivo X Series hadir dalam rangkaian Vivo X50 Series yang juga merupakan seri premium Vivo dengan spesifikasi tinggi, khususnya pada teknologi kamera. Vivo X50 Series menawarkan inovasi teknologi terkini dan terbaru, antara lain ada gimbal stabilization, extreme night vision, 60 times hyper zoom, serta dibalut dengan desain berkelas atau X-Class design. Nah, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya persilahkan kepada Mbak Tias Rarasmurti selaku PR Manager dari Vivo Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Kepada Mbak Tias, saya persilahkan. Oke, makasih Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan alhamdulillah Vivo hari ini mengadakan acara mungkin yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua, bahwa kita sesegera mungkin insya Allah akan meluncurkan smartphone terbaru kita, X50 Series. Oke, nah sebelum kita masuk ke presentasinya lebih lanjut lagi tentang spesifikasi apa sih yang ada di X50 Series dan lain sebagainya, mungkin saya mau bawa teman-teman sedikit untuk menengok ke belakang. Oke, saya mau ada sedikit kasih cerita tentang journey-nya Vivo. Ini di Vivo Indonesia dan juga Vivo Global. Oke, bahwa sebenarnya seperti teman-teman ketahuin, kita tuh dari tahun 2009 sudah mulai melakukan Vivo sudah mulai ada di dunia ini. Dan setelah itu Vivo seiring berjalannya waktu mulai merambah ke 13 negara di seluruh dunia. Salah satunya tuh adalah Indonesia. Dan di Indonesia sendiri ini tuh sudah tahun ke-6 dan alhamdulillah berkat juga support dari teman-teman semua bahwa kita bisa terus berada di Indonesia, dan alhamdulillah lagi pencapaian kita yang pertama di tahun 2020 ini adalah kita menjadi smartphone brand nomor 1 based on IDC kuartal 1 2020. Oke, nah selanjutnya sebenarnya kita tuh seperti teman-teman juga tahu dan saya juga sering bilang atau mengungkapkan bahwa Vivo itu adalah consumer oriented smartphone. Nah sebenarnya kita mau cerita apakah sih yang sebenarnya apa yang diinginkan nih dari consumer. Kita bisa bilang bahwa saat ini tuh consumer mungkin pengen smartphone yang inovasi, teknologinya juga paling update, dan kemudian bahwa kalau dilihat di sini bahwa fitur-fitur smartphone itu nggak hanya ingin untuk dipakai sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai alat-alat pendukung kehidupan seperti kayak kerja dan masa-masa seperti ini, bahwa kita secara tidak langsung kalau kita keluar pun bahkan kita daily work kita didukung oleh smartphone itu sendiri. Nah kemudian dari research yang kita adakan juga bahwa konsumen itu saat ini mungkin ingin mengganti smartphone karena ada teknologi terbaru yang disematkan oleh smartphone, dan mereka merasa bahwa teknologi tersebut tuh bisa mendukung dan bisa malah memaksimalkan produktivitas mereka sehari-hari. Oke, nah kemudian saya mungkin bisa lanjut lagi ke milestone Vivo nih, apa aja sih? Nah kalau di Vivo kita kan sudah mulai start from 2014 nih, kita kalau teman-teman bisa lihat di layar
ada beberapa milestone Vivo yang sudah pernah kita sharing juga sebelumnya. Kita bawa beberapa kayak smartphone yang paling tipis di seluruh dunia, kemudian juga ada 20 megapiksel yang pertama. Terus kemudian mungkin teman-teman ingat lagi tahun 2017 kita ada under display fingerprint yang kita sekarang bawa mungkin kenal dengan screen touch ID. Kemudian ada juga tahun 2019 kita bisa lihat ada, kalau teman-teman ingat, kita punya first pop up kamera itu di Next ya kalau salah, dan itu adalah implementasi sebenarnya dari prototipe kita di Apex di tahun 2018. Nah di tahun 2020 apa sih sebenarnya kita pengen bawa? Nah di tahun 2020 ini tuh kita akan membawa yang terbaru adalah gimbal stabilization technology. Nah gimbal stabilization technology ini pertama kali diperkenalkan oleh Vivo pada saat peluncuran Apex 2020 yang rencananya akan diperkenalkan pada MWC di bulan, kalau nggak salah bulan Februari, tapi karena ada sesuatu hal dan juga ada pandemi yang melanda dunia, jadi itu dibatalkan. Jadi akhirnya kita tetap memperkenalkan Apex 2020 itu melalui online launching. Nah itu adalah prototipenya. Bagaimana sih sebenarnya bentuk konsumerisasi gimbal stabilization teknologi ini? Nah inilah yang akan kita cerita di X50 series dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hadi yang kebetulan juga hadir di sini, product manager kita gitu. Nah mungkin saya mau ada kasih slide satu video yang bisa ngingetin kita ya. Ini mungkin Apex 2020. Nah teman-teman bisa lihat. Itulah kira-kira Apex nih 2020. Nah, kalau teman-teman tadi lihat bahwa ada salah satu teknologi yang dibawa oleh Apex itu namanya gimbal stabilization. Nah, saat ini kita mengkonfirmasi bahwa gimbal stabilization teknologi itu akan dibawa oleh Vivo Indonesia ke pasar Indonesia insya Allah dalam waktu dekat ini. Dan seperti apa sih sebenarnya apa yang akan kita dapatkan dan apa sih behind the teknologi dari gimbal stabilization teknologi itu sendiri, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Hadi. Nah di sini teman-teman menjadi istilahnya apa ya, orang-orang pertama yang akan diperkenalkan tentang gimbal stabilization teknologi oleh Mas Hadi. Nah mungkin nanti karena ini kita belum launching, saya mau mengingatkan ada beberapa hal yang masih konfidensial, jadi minta tolong untuk bantuannya juga untuk menjaga kerahasiaan ini ya. Saya kayaknya lanjut aja langsung ke Mas Hadi ya. Oke, makasih Mbak Dila. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tias. Tadi sambutannya juga sedikit menjelaskan tentang journey-nya Vivo. Nah mungkin ini udah yang paling ditunggu sama teman-teman media juga, yaitu ingin tahu lebih detail lagi tentang, tadi kan udah disebutin ada gimbal stabilization, kemudian juga ada fitur-fitur lain yang dibawa oleh X50 series ini. Maka tanpa berpanjang-panjang, saya mempersilahkan Mas Hadi Mandala selaku product manager dari Vivo Indonesia untuk presentasi tentang X50 series. Kepada Mas Hadi, saya persilahkan. Halo, selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan media. Terima kasih atas waktunya telah hadir dalam acara online product experience pagi ini. Perkenalkan, saya Hadi Mandala, product manager Vivo Mobile Indonesia. Dan di kesempatan hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan media untuk mengetahui produk apa sih yang akan kami launching dalam waktu beberapa dekat ini. Kami akan perkenalkan X50 series. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini. Klik lagi sekali lagi.
akan membawa Vivo X Series sebagai smartphone profesional fotografi kami yang merupakan flagship dari Vivo Indonesia. Kira-kira inovasi apa sih yang disematkan ke dalam Vivo X50 series kami? Kita saksikan video berikut. Itulah teknologi yang akan kami sematkan ke dalam Vivo X50 series kami. Kami akan membawa gimbal stabilization teknologi pertama kali dari Vivo Indonesia. Dan berikut adalah video dari gimbal stabilization kami. Selain gimbal stabilization, kami juga memiliki extreme night vision yang menjadi unique selling point kami dan juga 60 time hyper zoom, sehingga membuat smartphone kami lebih sempurna lagi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang gimbal stabilization kepada Anda semua. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang gimbal stabilization, saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan video berikut ini. Itulah gimbal yang sangat luar biasa yang kami sematkan ke dalam X50 series kami. Kami terinspirasi dalam pembuatan gimbal, kami terinspirasi dari keinginan konsumen yang menginginkan sebuah kestabilan dalam sebuah smartphone. Karena kami semua tahu berdasarkan hasil research kami, 70% dari kualitas foto yang buruk dihasilkan oleh smartphone yang tidak memiliki kestabilan yang cukup baik. Sehingga membuat kami terinspirasi untuk menciptakan kestabilan sangat luar biasa dan menyematkannya di X50 series kami. Dan di tahun 2019 kami terinspirasi dari DV profesional dan menyematkannya ke dalam sebuah smartphone. Jika sebelumnya Mbak Tia sudah menjelaskan tentang gimbal yang kami sematkan di Apex, kami memperbaikinya. Kami membuat final desain dan menaruhnya ke dalam sebuah smartphone. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang gimbal, saya akan mengajak rekan sekalian untuk mengetahui bagaimana sih gimbal itu bekerja. Kita saksikan video berikut. Video tersebut adalah bagaimana gimbal kami dapat bekerja secara sempurna. Video tersebut menjelaskan tentang pengaturan ulang sistem gimbal. Seluruh sistem bergerak untuk mencapai kestabilannya, sehingga kemanapun smartphone Anda bergerak, Anda tidak perlu khawatir. Lensa Anda akan tetap berada di posisi yang sangat stabil. Dan ini yang penting, jika di Apex 2020 kami menyematkan gimbal dan mengakibatkan ketebalan yang cukup besar, di X50 series kami memperbaikinya. Kami membuat lensa 40% lebih kecil dan ketebalannya berkurang 1 mm, sehingga membuat desain kami terlihat lebih luar biasa. Untuk gimbal stabilization kami mempunyai sudut XYZ yang dapat bergerak segala arah. Sudut ini dapat bergerak dan bekerja secara sempurna berkat bantuan dari double ball cross teknologi yang kami miliki, yang menghubungkan antara gimbal dan juga bracket eksternal dan juga bingkai suspensi, sehingga kemanapun kamera Anda bergerak akan tetap menghasilkan kualitas gambar yang stabil karena kamera dapat bergerak ke segala arah tanpa perlu mengkhawatirkan sebuah guncangan yang berarti. Oleh sebab itu juga
kami dapat menghasilkan kualitas foto tanpa blur karena kami mempunyai 100% stabilization modul, dan ini yang luar biasa, 3 kali lebih baik daripada OIS pada umumnya. Dan berikut adalah perbandingan antara gimbal stabilization kami dengan smartphone lainnya. Kita saksikan bersama-sama. Anda bisa lihat bagaimana kami mencapai kestabilan yang sangat luar biasa dengan gimbal stabilization yang kami sematkan di X50 Pro. Tidak hanya gimbal stabilization, fitur kedua adalah Extreme Night Vision. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, kita saksikan video berikut bersama-sama. Redefined. Review with X50 series. Pro. Itulah yang dapat dicapai oleh gimbal stabilization dan membantu Extreme Night Vision kami menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik di malam hari. Karena gimbal membantu tingkat kestabilannya saat smartphone kami sedang mengumpulkan jumlah frame. Dan juga dibantu oleh sensor IMX598 yang kami miliki dan aperture yang lebih besar sehingga menghasilkan kualitas foto malam yang sangat luar biasa meskipun Anda sedang berada di tempat dengan minim cahaya sekalipun. Dan dengan exposure hanya mencapai 0,5 second yang artinya setengah detik, kami dapat mencapai keberhasilan mencapai 64%, menghasilkan kualitas foto dengan tone dan noise yang sangat rendah dan menghasilkan kondisi foto yang sangat luar biasa di kondisi malam yang sangat gelap. Karena berkat bantuan gimbal dan juga professional color filter yang kami miliki dan super large aperture yang saya bahas tadi, dapat meningkatkan light level mencapai 39% dan ISO low light kami dapat meningkat menjadi 220%. Itulah kehebatan dari Extreme Night Vision yang kami miliki. Dan selain Extreme Night Vision, kami juga memiliki beberapa fitur penunjang foto malam Anda yang kami sematkan dalam Super Night Camera, yaitu Night Portrait, Super Night Mode 3.0, dan Astro Mode. Dan berikut ini saya akan perlihatkan hasil dari foto malam yang kami miliki. Ini adalah perbandingan hasil dari foto malam yang menggunakan Extreme Night Vision dan sebelum menggunakan Extreme Night Vision. Anda dapat melihat bagaimana algoritma kami dapat membedakan antara cahaya di langit dan darat dan juga blur-blur yang dihasilkan pantulan sinar bintang sehingga menghasilkan kualitas foto malam yang sangat luar biasa. Untuk night portrait kami mempunyai hasil yang sangat baik karena kami dapat membedakan antara background dan juga objek sehingga gambar yang dihasilkan akan jauh lebih sempurna. Dan ini yang luar biasa, Super Moon Mode. Anda dapat menyaksikan perbedaan antara sebelum dan sudah kami menggunakan Super Moon Mode. Anda dapat melihat bulan dengan sangat jelas dan menghasilkan kualitas foto dengan detail yang sangat tajam. Itulah fitur malam yang kami miliki dan kami sematkan di X50 Pro kami. Dan tidak hanya itu, kami juga membawa 60 time hyper zoom di dalam X50 Pro kami. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita saksikan video berikut bersama-sama. Distance 6 with X. Kami menyematkan lensa 8 megapiksel dengan 5 kali periskop dan digital zoom sebanyak 60 kali, sehingga Anda dapat menangkap foto jarak jauh Anda dengan sempurna dengan fitur 60 time hyper zoom yang kami miliki dan kami sematkan di X50 Pro kami. Dan ini adalah perbandingan antara sebelum dan sesudah kami menggunakan 60 time hyper zoom. Anda dapat melihat setiap detail yang kami miliki dan kami akan berikan untuk Anda semua. Dan berikut ini adalah spesifikasi dari beberapa kamera kami. Jika Anda melihat
kamera dengan ukuran yang sangat besar, itu adalah kamera utama kami, gimbal kamera sistem. Untuk kamera kedua, kami punya portrait kamera, dan untuk kamera yang ketiga, kami punya super wide angle dan super makro kamera. Dan ini luar biasa. Kamera terakhir, kami punya periskop kamera yang dapat melakukan hybrid zoom. Tidak hanya sebuah teknologi dan inovasi yang sangat luar biasa, kami juga memperhatikan setiap detail yang akan kami buat dan kami berikan untuk Anda semua. Kami membuat X-Class Design. X-Class Design adalah cara kami untuk menyempurnakan tampilan smartphone kami. X50 Pro kami sematkan dengan layar 3D Curve Design yang memiliki lengkung mencapai 55 derajat dan disematkan A3 Super AMOLED dengan Ultra All Screen Punch Hole, kameranya hanya 3,96 mm dan refresh rate-nya capai 90 Hz. Dan ini yang luar biasa, kami mempunyai gimbal tapi kami mempunyai ketebalan yang sangat tipis. Kami mempunyai ukuran smartphone yang tidak lebih dari 8,04 mm dan berat tidak lebih dari 180 gram. Anda akan dengan mudah membawa smartphone Anda kemana-mana. Ultra All-Screen kami lebih sempurna karena kami mempunyai perbandingan layar mencapai 19,8 dibanding 9 dan screen to body ratio hanya 92,6%. Untuk X50 Pro sendiri, kami mempunyai satu varian warna yaitu Alpha Grey. Dan inilah spek dari X50 Pro yang kami sematkan untuk Anda, yaitu prosesor Snapdragon 765G, RAM 8GB, ROM 256GB, baterai besar 4315 mAh, Vantage OS terbaru dari kami, dan fast charging Vivo Flash Charge 2.0 yang mempunyai kapasitas 33 watt dengan A3 display AMOLED dan front kamera 32 megapiksel dan rear kamera 48 megapiksel, 13 megapiksel untuk portrait, 8 megapiksel untuk super wide angle dan makro, dan 8 megapiksel untuk periskop. Untuk chipset Hi-Fi, kami menyematkan chipset Hi-Fi terbaru dalam X50 Pro kami, yaitu AK4377A. Dan tentu saja, X50 Pro sudah disematkan NFC feature. Dan untuk earphone-nya, kami mempunyai 3,5 mm jack dan adaptor Type-C yang kami miliki. Dan itulah X50 Pro yang kami persembahkan untuk Anda semua. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya akan membahas nanti di tanggal 16 Juli ya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan media. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya Hadi Mandala, Product Manager Vivo Mobile, pamit undur diri. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih Mas Hadi atas presentasinya yang cukup detail, dan saya yakin teman-teman media sudah menyiapkan pertanyaan nih karena mau ditanya lagi lebih detail. Namun saya informasikan buat teman-teman media yang mau bertanya, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan media, mungkin saya ada satu pertanyaan buat Mbak Tias gitu ya. Sambil nunggu nih Mbak Tias. Kira-kira gimana nih optimismenya Vivo Indonesia terkait dengan peluncuran X50 series ini, gimana Mbak Tias? Oke, sebenarnya kita sih pengen banget, kita tuh sekarang optimis banget bahwa sebenarnya gini, X50 series ini sebenarnya membawa sesuatu yang baru kalau teman-teman bisa lihat ke masyarakat pasar Indonesia gitu. Jadi buat Vivo sendiri pun baru bahwa ini gimbal stabilization pertama dari Vivo Indonesia, dan kalau mungkin kita udah ngelakuin beberapa launching, beberapa sesi dengan media yang ditanya kapan nih bawa X atau bawa apa. Nah ternyata nih alhamdulillah kita bisa bawa nih saat ini. Nah semoga sih ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman semua gitu. Dan sebelumnya juga kan kalau nggak salah pas Lebaran Ramadan tahun ini ada diskusi juga tuh teman-teman sama saya sama Mas Wari juga bahwa Vivo mau bawa nih sesuatu yang baru. Nah inilah mungkin jawabannya gitu. Oke, jadi berarti ini sebenarnya yang juga ditunggu-tunggu ya soal teman-teman media dan flagship nih. Tapi ke depannya kira-kira
setelah X50 series ini tidak menutup kemungkinan flagship yang lainnya Vivo juga masuk ke Indonesia nih Mbak Tias, gimana? Insya Allah, kan Vivo selalu biasanya ngasih kejutan terus Iya, kan. siap. Oke, kira-kira apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman media? Mungkin sudah ada yang ini. Kalau boleh nambahin dikit, nanti gimana, buat teman-teman yang nanya, karena kita kan online ya, biasanya kita tatap muka Iya, nih. betul. Nah, kita kan udah kayak udah nggak ketemu nggak ketemu juga, ya. jadi mungkin bisa kasih tahu namanya. Jadi saya tahu nih, kira-kira kita tahu nih Iya, siapa betul. yang nanya. Kita, soalnya Jadi udah kita- lumayan lama ya kita nggak bikin event juga kan, karena biasanya pasti ini produk review biasanya kita lakukan secara iya, biasanya offline. Kan kalau offline kan kita suka Iya, nyapa-nyapa, bercanda ngobrol gitu ya. kan. Nah, mungkin ini juga kita sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Siap. Oke, sepertinya sudah ada yang akan bertanya, Mas Dedi dari Jagat Review. Mungkin sudah siap, saya persilakan Mas Dedi untuk menyampaikan pertanyaannya. Mas Dedi buat siapa Mas? Buat Mas Hadi aja ya. Gimana Mas Dedi, sudah siap pertanyaannya? Oke. Ya, jelas. Halo Mas Dedi. Halo Mas. Baik, Alhamdulillah sehat. Aduh, ke Mas Hadi aja ya. Oke. 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 Buat coba Apakah jawab kali masih ya. ada pertanyaan yang lain Mas Dedi biar kita tampung dulu atau hanya itu pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Mas Dedi. Nanti ini kita tampung dulu pertanyaannya, nanti akan kita jawab setelah 3 penanya berikutnya ya. Thank you Mas Dedi. Makasih Mas Dedi. Thank you Mas. Oke, mungkin apakah ada dari pertanyaan yang lain, dari teman-teman media yang lain? Kita tunggu, kita buka untuk 3 pertanyaan ya, untuk sesi yang pertama Kalau ada ini. mungkin bisa jawab aja sambil nunggu. Atau mau langsung aja jawab? Mungkin aja Mbak kali Tias ada sambil- pertanyaan yang terkait, mungkin ada yang bisa dibantu jawab ya, boleh? Oke, nomor pertanyaan Mas Dedi sambil nunggu. Pertanyaan nomor 1 tadi, Vivo akan menyebutkannya sebagai flagship Vivo atau bukan? Nah, kalau dari Vivo menyebut X50 series ini adalah sebagai fotografi flagship dari Vivo Indonesia. Karena kenapa fotografi flagship? Seperti mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu unggulannya adalah di kameranya yang memakai teknologi gimbal stabilization. That's why kita mau menyebutnya ini sebagai professional fotografi flagship dari Vivo Indonesia gitu. Oke, kita mau langsung ke pertanyaan berikutnya dulu atau Mas Hadi mau jawab apa pertanyaan dikumpulin dulu Mas Hadi? Mau jawab Mau yang sambil nunggu kali jawab aja yang kali ya. 765 itu ya? Gimana? Mungkin silahkan Mas Hadi kalau mau jawab. Halo Mas Dedi, untuk versi 765 ya betul. Di global kami mengeluarkan X50 Pro Plus. Untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Sampai saat ini kami masih mengetahui keinginan konsumen seperti apa sih, dan tidak menutup kemungkinan akan memasukkan X50 Pro Plus apabila konsumen membutuhkan fitur-fitur tersebut. Untuk saat ini kami membawa X50 Pro dengan 765 G. Terima kasih Mas Dedi. Oke, baik. Nah, ternyata nih udah ada penanya berikutnya, ada Mas Darto. Langganan nih, Mas Darto. Saya persilahkan Mas Darto untuk menyampaikan pertanyaannya. Mas Darto. Selamat pagi. Pagi Mas. Ya, siap Mas.
Oke, Mas Darto, mohon maaf tadi agak kurang jelas. Mungkin pertanyaan saya coba ulang ya. Kenapa memilih gimbal? Benar ya Mas Darto? Maksudnya memilih penyebutan gimbal ya? Ya, penyebutan nama gimbal ya. Gini. Kalau dari kami sih melihatnya ini menyebutnya sebagai gimbal stabilization technology. Kenapa? Karena gimbal stabilization teknologi ini adalah sesuatu yang diimplementasi ke dalam handphonenya itu sendiri. Jadi itu adalah pembedanya nih dari yang mungkin kalau teman-teman tahu bahwa itu adalah gimbal terpisah atau tidak. Karena ini adalah smartphone, jadi gimbalnya sudah pasti terintegrasi di dalamnya ini sendiri, itu yang menunjukkan teknologinya. Dan kalau misalnya berbeda pandangan atau stabilization yang lain, mungkin karena kenapa pakai gimbal? Itu kita melihatnya ada sebuah frase yang udah dikenal nih sama masyarakat, bahwa masyarakat itu tuh udah tahu ketika mereka mau melakukan atau sebagai pendukung untuk mendapatkan stabilisasi ketika mereka mau moto atau mau bikin video itu pakai gimbal. Jadi kita memakai sebuah istilahnya apa ya, term yang masyarakat sudah paham, sehingga kita juga bisa membantu mengedukasi kepada masyarakat bahwa bedanya apa sih dengan Vivo, dengan X50 series ini. Gimbal stabilization kami terintegrasi di dalamnya gitu. Makanya kita menyebutnya adalah gimbal stabilization technology. Why the technology? It's in the smartphone itself gitu. Mungkin itu bisa membantu Mas Darto. Karena juga kan target audience dari X50 series juga salah satunya untuk mereka yang sudah pro di fotografi ya Mbak Tias. Jadi Betul. istilah kata-kata gimbal itu udah lebih awam ya buat mereka, udah fasih lah ya terkait itu gitu. Kalau mungkin kita bisa melihat lagi adalah kita menyebutnya gimbal stabilization technology. Yes. Jadi bukan gimbal dreadlocks. Ya. Bukan juga gimbal yang terpisah gitu. Gitu. Oke, baik. Ternyata sudah ada penanya lagi. Ada Mas Aditya dari Gadget Trend. Kami persilahkan Mas Adit untuk menyampaikan Ini pertanyaannya. Agan ya? Agan ya? Kayaknya. Silahkan. Apakah sudah terdengar jelas suaranya? Mas dari Gadget Trend. Oke, Bener siap. kan si Agan? Halo Ya. Mas. Halo. Pagi Gan. Pagi Mas. Dengeran. Pagi. Pagi Gan. Si X50 Pro ini telefonnya periskop. Nah dia bisa berapa kali optical zoom sama kayak videonya ya Mbak. Nah terus juga kalau video malam harinya gimana ya kualitas sama kestabilannya Mbak? Oke. Gan, karena ini lebih teknis, Mas Hadi yang bantu jawab ya Gan? Boleh Mbak. Oke Gan. Silakan Mas Hadi. Langsung ya Mas ya. Untuk lensa periskopnya ini 5 kali optical zoom dan didukung dengan digital zoom sebanyak 60 kali Mas. Nah untuk kualitas foto malamnya tadi bisa diulang nggak Mas pertanyaannya? Video ya. Bagaimana? Video ya? Video. Kualitas videonya. Kualitas video ya Mas, saya pertanyaan tadi kualitas video. Kestabilannya. Ya. Jadi ini Mas, kalau kita nangkap foto malam kan kita menghasilkan foto tuh dari penggabungan frame ya. Nah kalau pada umumnya smartphone saat penggabungan frame itu kan dibutuhkan kita nahan smartphone buat jaga kestabilannya. Dengan gimbal ini membantu kestabilan kita mencapai titik yang paling tinggi sehingga saat proses penggabungan frame-nya itu jadi lebih baik Mas. Jadi hasil foto malamnya jauh lebih terang dan lebih bagus. Gitu sih Mas. Thank you. Oke, jadi karena Gimana, dibantu Gan? teknologi gimbal itu Ya, malah betul. menyempurnakan deh hasilnya ya. Karena Oke. tidak adanya goncangan lagi. Oke, berarti kayak bahkan mungkin teknologi extreme night visionnya itu didukung oleh gimbalnya Iya. itu sendiri. Jadi Makin ngambil foto, sempurna. ngambil video pun tetap akan stabil. Jadi kayak otomatis terintegrasi gitu ya Mas Adi ya. Oke. Jadi fitur sensornya tidak bekerja sendiri, dibantu oleh gimbal itu juga. Oke. Terima Jadi kasih, Mas. semua yang ada di dalam ini itu jadi saling mendukung Iya. gitu ya. Oke. Oke, semoga sudah bisa menjawab Mas Agan. Oke,
Saya cek apakah masih ada pertanyaan lainnya. Mungkin satu penanya lagi kali ya kalau masih ada. Oke, sepertinya sudah cukup untuk sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa diulang sedikit Mbak Tias, tadi kita launchingnya kapan nih untuk X50 series ini? Biar teman-teman bisa standby nih. Oke, nah insya Allah kita bakalan launching tanggal 16 Juli 2020. Nah, mengingat lagi kondisi seperti ini, jadi kita mungkin undangan launchingnya nanti akan juga informasikan ke teman-teman lebih lanjut oleh teman-teman yang tim PR dari Vivo Indonesia juga. Nah, dan menjelang nanti launchingnya kita juga masih akan memberikan beberapa istilahnya apa ya, bocoran-bocoran tentang speknya yang lebih lanjut lagi seperti apa. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tahu, dan di dalam launchingnya ini juga kita masih ada menyimpan dikit-dikit gitu sesuatu hal kejutan-kejutan yang pasti Mas Hadi nanti presentasinya bakalan lebih panjang sih, lebih panjang, lebih dalam, dan teknologinya akan lebih detail, lebih dijelaskan lebih lanjut lagi gitu. Oke, kayaknya ada titipan pertanyaan juga nih, cuma mungkin aku mention aja ya Mbak Tias. Dari sekian banyak flagship Vivo, kenapa Vivo bawanya X50 series gitu? Oke, dari siapa? Dari Mas Adi, dari Detik. Oh, Mas Adi Detik. Oke, baik. Apa kabar Mas Adi? Semoga sehat ya. Nah, dari sekian banyak flagship Vivo, kenapa bawa X50 series? Oke, karena X50 series ini berbeda dengan yang lainnya. Ini adalah sebuah inovasi yang terbaru, dan juga sebenarnya ini bentuk dari istilahnya apa ya? Teknologi ini tuh baru diperkenalkan tahun ini. Insya Allah kemarin tuh pada saat Apex prototype gitu. Nah, biasanya dari sebuah prototype kemudian kita berusaha untuk melakukan sebuah inovasi lagi, atau kita melihat sebuah research lagi, apakah sebenarnya teknologi ini bisa disematkan di consumer smartphone gitu. Nah, melihat bahwa demand-nya masyarakat, bahwa kebutuhan di smartphone tuh juga dilihat dari fotografi, kamera dibutuhkan sekali, dan dengan adanya teknologi ini jadi kita membawa X50 series nih di Indonesia, ke Indonesia sebagai salah satu flagship fotografi pertama di Vivo Indonesia gitu. Oke, terima kasih Mbak Tias buat penjelasannya. Berarti sebagai flagship pertama, fotografi flagship ya, berarti fotografi flagship. Nah, jadi ini lebih kepada pemakaian ya, bukannya nggak bisa, tapi secara kamera memang kita akan melihat ketika nanti teman-teman mungkin udah memegang unit reviewnya, bisa dicoba sendiri, bisa mungkin dibawa sesuatu, sayangnya kita nggak bisa langsung kayak nunjukin ini ya, apa seperti biasa kan kita kayak teman-teman bisa foto, bisa nyobain ya kalau nyobain langsung, cuman karena adanya keterbatasan kondisi, nanti mungkin kita akan mengirimkan satu-satu unitnya, jadi teman-teman tuh bisa langsung nyoba dan bisa ngerasain sendiri inovasinya tuh seperti apa gitu, kayak gitu. Oke, baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih kayaknya sebelum kita tutup, ada dari Mas Kama. Oke, Mas Kama dari Next Trend, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waduh. Lagi Kak Masang. Berguna kalau kita gunakan sambil jalan-jalan Oke, jadi pertanyaannya kenapa udah di pertengahan tahun ini berarti si X series ini keluar gitu. Oke, mungkin pertanyaannya saya bisa bantu jawab. Oke, makasih ya Kak Masang pertanyaannya. Jadi kenapa baru bawa sekarang gitu ya mungkin ya. Jadi kalau mungkin kita ngeliat kenapa bawa sekarang. Jadi saya mungkin akan kembali lagi mengingatkan bahwa
Vivo itu kan consumer oriented smartphone ya. Ya. Jadi segala sesuatunya itu kita mencoba untuk melihat dari sisi konsumen, bukan cuma kebutuhan tapi ngelihat nih konsumen tuh misalnya butuhnya apa, kemudian trending di luar itu pasarnya tuh seperti apa, dan kalau misalnya teman-teman juga bisa tahu bahwa kita ada beberapa, tadi yang udah saya jelasin, kita juga ada beberapa milestone yang mungkin menjadi kayak apa ya, breakthrough juga. Nah kemudian kenapa saat ini, jadi saya akan juga relate nih, selain consumer oriented smartphone, bahwa kalau mungkin kita bisa mengingat bahwa sebagai kita melihat sesuatu yang optimis, kita Vivo tuh optimis dengan membawa X50 series pada saat ini tuh masyarakat tuh bisa menjadi lebih apa ya, ada sesuatu kebutuhan yang demand lain yang bisa terpenuhi sama masyarakat gitu. Kalau kita bisa lihat mungkin pada saat kondisi kayak gini, smartphone jadi salah satu penunjang banget nih. Penunjang untuk kita kerja, kita mungkin aktivitas, terus mungkin kayak misalnya reporting on something yang kita mungkin, dan kita pindah nih sekarang dari mungkin texting kepada visual. Nah mungkin inilah juga momen yang tepat kita bawa X50 series sendiri. Di dalamnya ini pun banyak sekali fitur-fitur yang bermanfaat untuk teman-teman di luar teknologi gimbal itu sendiri. Nah, kalau Vivo optimis, nah kita juga pengen nih masyarakat juga optimis supaya ke depan mungkin pada saat kondisi kayak gini kita lagi kayak apa ya? Teman-teman mungkin kayak uncertain times ya mungkin, tapi kita tetap berusaha optimis bahwa kita tetap berusaha untuk apapun yang terjadi, Vivo tetap berusaha memberikan sebuah produk yang punya kualitas baik kepada masyarakat, dan juga teknologinya juga nggak main-main. Jadi apapun kondisinya, Vivo tetap berusaha untuk memberikan konsumen komitmen itulah kepada masyarakat. Jadi semoga teman-teman juga bisa ngelihat bahwa ayo kita sama-sama optimis nih, ngadepin ini ke depan. Ayo Bismillah gitu maksudnya. Oke, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Namun sebelum saya tutup, saya mau nanya ke Mbak Tias dan ke Mas Hadi juga, harapannya nih buat si X50 series ini gimana? Gitu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya harapannya bahwa Vivo sekali lagi membawa sesuatu yang baru dalam hal teknologi, dalam hal produk juga. Jadi semakin kita berharap bahwa Vivo akan terus berusaha menjalankan komitmennya, dan semoga X50 series ini menjadi smartphone pilihan teman-teman, dan Vivo bisa menjadi terus ke depan menjadi smartphone favorit pilihan teman-teman semua. Gitu. Amin. Amin. Kalau Mas Hadi sendiri gimana harapannya nih? Sedikit ya Mbak Tias ya. Kami ingin Vivo X50 series ini menjadi teknologi, nggak hanya jadi teknologi semata sih, tapi teknologi yang juga menghubungkan ke sisi humanisnya, jadi dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen kami untuk aktivitas sehari-hari atau mempermudahnya. Itu aja sih harapan kami. Terima kasih. Mungkin kalau ditambahin, teknologi yang baik itu adalah teknologi yang bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat itu sendiri ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Tias, Mas Hadi, juga terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah bergabung di acara online product experience. Nanti setelah ini mungkin paralel akan kita kirimkan buat teman-teman media bisa mencoba handphone ini. Sekali lagi atas nama Vivo Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di acara berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Bye. Bye. Stay safe. Stay safe semua. Oke. Kak, foto dulu kali ya, Hadi sama gua. Kalau mereka ini.